الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله ويسر ولا تعسر sebelum kita sholat atau pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan nanti, kita nampak dan melihat secara jelas akan hukum ubah daripada peristiwa kitabah atau juga dengan cat tembok yang ada di sekelilingnya atau juga dengan pakaian yang ada pada muka tubuh kita masing-masing. Secara pasti masjid ini telah dibangun dan juga telah dikerjakan oleh beberapa orang tukang, mungkin lebih daripada 10, mungkin sampai pada 2-3 orang tukang. Ikut spesialis mereka masing-masing yang dengan tulisannya, dengan lampunya, dengan catnya, dengan cermennya, dengan ikonnya, dengan kimasnya, dengan kagetnya, kumpulan yang terkumpul sehingga membuatkan suatu keserasian dan indah. Ini tidak berbeda dengan kehidupan daripada manusia. Kumpulan daripada yang terkumpul dalam kehidupan kita sehari-hari, daripada berbagai aktiviti, daripada berbagai kegiatan ibadah yang kita laksanakan, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, zikirnya, tahmidnya, i'tikafnya, semuanya cantik. Tapi daripada kumpulan itu dan juga daripada kumpulan tukang-tukang yang mempersembahkan sebuah bangunan kita yang cantik dan baik pada kita, kalau ada terdapat satu orang tukang saja yang merusak bangunan itu akan menjadi rusak. Kita boleh bayangkan, kita tanyakan satu contoh saja di sini, ambil pen, keren, akan kelihatan jelas. Maka mencampurlah juga kehidupan kita sehari-hari. Kalau pada saat dengan kita menodainya dengan kejanggalan-kejanggalan hidup, yang perlu semuanya cantik, semuanya indah, semuanya bagus, ada saja satu yang ternodai daripada anggota kita, maka membuat anggota tubuh kita lainnya akan terjebakkan. Hidung sakit akan mengganggu aktivitas kita, mata sakit akan mengganggu kegiatan kita, gigi sakit akan mengganggu perasaan dan kenyamanan kita. Begitulah seterusnya. Jadi dengan bahasa yang pernah kita gunakan, kalau pada saat terdapat 1000 yang membina, 1000 yang membangun, hanya terdapat satu saja merusak, maka yang satu itu mampu untuk merusak bangunan yang sudah dibangun. Bagaimana kira-kira kalau seandainya yang merusak itu lebih ramai daripada yang berbuat kebajikan, lebih ramai daripada yang memperbaiki? Sebab bagaimanapun usaha-usaha untuk kebaikan itu ternyata merupakan usaha individu, kumpulan-kumpulan yang telah jumlah bilangannya tidak seperti dengan masyarakat, tidak seperti dengan lingkungan, tidak seperti dengan orang ramai. Maka kalau pada saat kumpulan daripada orang ramai mencemarkan agama kita, agama ini akan tercemarkan. Usaha yang sedikit tadi akan tenggelam dan juga akan lenyap. Kalau seandainya terdapat 1000 yang berupaya untuk agama, untuk kebenaran, untuk masa depan umat, daripada 9.000 tadi itu ada satu saja yang bahasa Inggrisnya degil, yang kurang asam, yang buat benar-benar tidak elok, maka upaya daripada 1000 tadi itu akan runtuh dan juga akan hancur. Hadza wabillahi taufiq. Silakan dengan soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
muslimah yang mujahadah menjaga iman dan ikhtilat, menerima pinangan seorang lelaki yang dulunya tidak menjaga ikhtilat, tetapi sudah bertaubat dan berhijrah menjadi hamba Allah yang baik. Apakah boleh diterima lelaki tersebut? Seorang muslimah yang menjaga iman dan ikhtilat sosial, menerima pinangan seorang lelaki yang dulunya tidak menjaga ikhtilat, tetapi sudah bertaubat dan berhijrah menjadi hamba Allah yang baik. Tapi kan macam itu sudah satu prinsip. Seorang muslimah yang menjaga imannya, menjaga pergaulannya, menjaga kehidupannya daripada segala perkara-perkara yang mencemarkan hidup, daripada perkara-perkara janggal, dilawan oleh seorang laki-laki yang tadinya, yang dahulunya tidak menjaga diri daripada ikhtilat, hanya pergaulan bebas, dan tidak menjaga diri daripada perkara-perkara yang terlarang, namun dia sudah bertobat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala sehingga menjadi orang baik. Bagaimana adanya? Apakah kira-kira lamaran daripada seseorang tadi itu diterima atau seperti apa? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa an takun fitnatun wa fasadun kabir." Nabi kita bersabda, kalau dengan kamu didatangi, baik maksud hadis itu tujuannya kepada ibu dan bapak, kepada anak dara, kepada wanita yang berkenaan, atau juga maksudnya itu kepada wanita itu sendiri. Apabila dengan kamu dilamar, apabila dengan ibu bapak ada didatangi oleh seseorang yang dengan mereka restu dengan agamanya, satu, tardawna dinahu wa khuluquhu, dan juga akhlak perangai dan tingkah lakunya, fazawwijuhu, maka Nabi kita bersabda, berkenalah untuk menikahkannya. Kalau tidak, maka akan berlaku fitnah dan juga akan berlaku kerusakan yang besar di masyarakat. Dan ini harus kita buktikan. Mungkin barangkali pertimbangan-pertimbangannya kita pertimbangkan karena duitnya, mungkin juga karena tuanya, mungkin juga karena kedudukannya, mungkin juga karena orang tuanya. Kenapa dengan kita menyaksi anak atas kesalahan daripada orang tua? Yang bersama orang tuanya, anak itu bagus, akhlaknya mulia, penampilannya juga alhamdulillah. Mungkin bahasa kita kaki lecet, kaki tikir, kaki yahana. Boleh ada dengan sebahagian memvonis menjatuhkan hukuman mati kepada orang lain hanya pada saat mendengar dia berkasidakan ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Hanya setakat dia berkasidakan ya hanana dan langsung jadi syiah. Marah sungguh. Seandainya itu orang yang tidak pernah mengaji, yang tidak pernah belajar agama, yang tidak pernah tahu hukum hakam, mungkin barangkali itu boleh berlaku. Dan ini katanya bekerja, bertugas di jabatan agama, paham. Tak boleh itu. Hanya setakat saja. Hanya setakat tak sehat. Masya Allah. Coba tolong buktikan. Nabi kita bersabda, "Inna tu'ala murja'i wal yaqimu amaman angkar." Bukti kepada orang yang bertakwa dan sumpah kepada orang yang ingkar. Coba buktikan. Yang berkasidah ya hanana, Habib Ali Zainal Abidin, atau dengan Al-Fakir yang ada di hadapan sekarang ini, atau juga dengan Habib Syekh, atau juga dengan Habib Umar, atau juga dengan Ustaz Don, katanya satu kumpulan yang berlima ini semuanya Syiah. Dari sejak kapan pernah mendengar kami melaknat Ummahatul Mukminin, istri baginda Nabi? Dari sejak kapan dengan kita beragama Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini tidak cukup atau juga tidak betul? Dari sejak kapan dengan kami pernah memberi, mencerca dan mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah SAW?
tapi mungkin barangkali sudah membagi buta, sehingga tak nak baca, tak nak dengar, tak nak tahu, dan juga tak nak pastikan. Hanya setakat lemparkan Tuhan macam itu saja. Kalau perayaan Maulid Rasul kita rayakan, sebenarnya bukan hanya tahunan sekali dalam setahun, atau hanya pada bulan Rabiul Awal. Kehidupan kita ini memang sepatutnya sebanding dengan baginda Nabi. Pergerakan kita, hidup kita, waktu kita, pandangan kita, makanan kita, minuman kita, semuanya itu telah mendapatkan panduan daripada baginda Nabi. Jadi kalau kita mendapatkan, menyanjung, memuliakan, dan juga memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, itu adalah mahabbah, itu adalah cinta, itu adalah pendambaan yang positif, itu adalah penghormatan dan takzim kita pada syairuddin. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah. Tidakkah pernah mendengar yang di jabatan agama atau agama tadi itu bahwasanya Nabi kita mempunyai beberapa orang penyair. Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Hasan bin Sabit. Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Hasan bin Sabit saat ketika dibentak oleh Sayyidina Umar karena melantunkan puisi atau juga melantunkan syair di hadapan baginda Nabi. Kata baginda Nabi kepada Sayyidina Umar, biarkan saja dia Umar, sesungguhnya kesan daripada syairnya Hasan bin Sabit itu lebih tajam daripada mata tombak. Mungkin barangkali mereka itu kena mata tajam tombak, dan itu akhirnya mengamuk-ngamuk katakan tusi'ah. Sebab yang membela kebenaran dan juga yang membela Islam pada saat itu bukannya setakat dengan ucapan, tapi justru juga dengan syair-syair yang dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan, jadi kita tidak mau kalau sampai dengan kita menghukum anak disebabkan karena kedua ibu bapaknya ini anak yang melamar, pemuda yang memintanya, masya Allah, agama yang bagus, akhlaknya bagus. Kalau kita tidak berkenan untuk menerima lamaran daripada orang tersebut, Nabi kita yang meramalkan, Nabi kita yang mengatakan akan berlaku fitnah dan juga kerusakan yang besar. Sekarang kalau anak muda dilarang untuk berhubungan dengan sang kekasihnya, kata dia, mama, papa, ini secara jujur, mungkin dulu tak pernah bercerita secara terbuka, papa, mama, kami sudah istikharah, aku sudah istikharah, alhamdulillah, dia orang baik, sembahyangnya rajin, orangnya jujur. Pokoknya papa, mama tidak akan bagi awak kawin dengan pemuda itu. Kalau tidak, kamu tidak akan kami akui sebagai anak dan tidak boleh mewaris harta aku. Itu kata siapa? Kata papa. Jadi kalau seandainya aku tidak boleh mewaris agak-agak, nanti anda bapak akan diwaris sama siapa? Mungkinkah agak-agaknya papa menetapkan, menghilangkan nasab keturunanku daripada papa dan mama? Tidak mungkin. Nasab keturunan itulah daripada Allah. Kalau bagaimanapun marahnya orang tua sampai tidak mengakui anak kepada anaknya, tentu saja kalau orang tua meninggal dunia, si anak akan mewarisnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita sama-sama tidak menyokong sikap yang semacam itu, kecuali kalau seandainya fasik, seandainya tidak kufur, pilih laki-laki sembarangan, dapat laki-laki pinggir jalan terus minta kepada kedua ibu bapak agar restu menikahkannya, itu memang tidak betul. Tapi kalau ternyata akhlaknya bagus, perangainya bagus, agamanya bagus, bukan pura-pura, bukan yang jadi pura-pura. Depan kita masyaallah tabarakallah minas sholihin min ibadihi al-wasilin. Depan calon pak mertua masyaallah tabarakallah pegang lima kepada ilmu. Illallah. Tapi kalau pada tempat mertua tak ada, kalau pada pergi rumah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pura-pura. Tapi kalau memang dilarang, coba dengan kita beristighfar kembali. Jangan sampai kita menggagalkan atau juga merusak masa depan putra putri kita disebabkan karena masalah pribadi kita dengan orang tuanya atau juga dengan perkara-perkara yang
seumpamanya. Kenapa? Sebab pedoman untuk memilih pasangan hidup itu ada 5. Kalau dengan pedoman Nabi kita bersabda, "Tungkahul mar'atu perempuan itu kita nikahi." Yang pertama, karena agamanya, karena keturunannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan juga karena kecantikannya. Fadhfar bidzati dini taribat jana. Berupayalah dan berusaha untuk mendapatkan wanita yang agamis, wanita yang mengenal agama, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Silakan. Apakah hukum melapangkan salat Isya kerana adanya majlis ilmu? Bagus. Orang dahulu salat Isya dikerjakan sampai kira-kira sepertiga malam yang pertama. Kita mengaji lama-lama mengaji. Orang ramai mengaji itu setakat dalam hati dengan Isya saja. Nah, ada yang mengaji lepas subuh. Lepas subuh kita antar anak, zuhur kita di office, asar kita letih, maghrib baru kita ke masjid mengaji. Pada urusan mengaji ini adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban ustaz-ustaz, bukan kewajiban para pelajar-pelajar pondok. Kewajiban daripada kita semuanya untuk kita mengenal pasti tentang agama, untuk kita mengenal pasti tentang muamalah kita dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan peluang yang sangat-sangat perhatian yang terbatas tadi itu, 1 jam sehari dan tidur, baru belajar kelas bahasa Arab. Belajar kelas bahasa Arab susah, 1 jam tak cukup. Baru bahasa Idul Amran itu style lama. Kita kerja hardware, kita apa yang ingin belajar kaidah nahu dengan salat. Bukan buang-buang waktu, susah. Itu untuk budak-budak pada masa usia belasan tahun. Kalau usia kita sudah 35 tahun, 40 tahun, istri, kereta, rumah, jabatan, politik, hijau, biru, warga, macam-macam berlarut jadi kepala. Terus belajar nahu dengan kaidahnya muntaha, anggar, fakir, makul. Tahu ini maksudnya? Seperti dengan kita mengeluarkan cek kosong. Cek kosong kita masukkan dia tenang. Kenapa? Tak ada kredit. Macam Allah juga pada masa dengan seumpama kita belajar nahu. Jadi seumpama kita tuh yang paling ideal kita belajar muhadasah saja, belajar bercakap, muhadasah percakapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau guru yang mengajarkan nahu suruh kita belajar menghafal kaidah-kaidahnya, ada apa kaidahnya, apa definisinya bagaimana, kemudian alamatnya apa, zaidun khabarun marfu'un wa alamatul rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, daraba zaidun amran daraba fi'l madhi, sab asri lagi daraba lebih penting kita baca subhanallah pasti jadi pahala. Cukuplah ustaz-ustaz yang sudah spesialisnya nahu, yang mengajarkan nahu yang semacam itu. Dengan kita tidak terlalu digalakkan. Apa yang saya maksud? Untuk kita belajar nahu saja sudah menyita waktu kita sampai sekian jam, jadi pikiran dan sebagainya. Ini baru satu daripada bagian agama. Bagaimana kalau kita belajar agama takkan cukup waktu yang 1 jam itu. Jadi kalau seandainya ditambahkan, dipanjangkan sampai kepada pukul 9.30, tetap saja azan jangan ditinggalkan. Jadi kita kongsikan sebuah riwayat seorang pembala kambing. Hadis ini baru kami riwayatkan di Bukit Jelutong. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah meridhai dengan seorang pengembala kambing yang sedang berada di puncak gunung. Di saat tibanya waktu sembahyang, dia kumandangkan azan dengan senyari-nyarinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, siapa kakak yang akan jadi makmum? Takkan kami akan menjadi makmumnya. Dia seorang diri saja di puncak gunung. Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun tidak ada makmum, yang walaupun tidak ada imam, dia sembahyang secara membarik, tapi mengumandangkan azan. Itu merupakan syiar, suatu perkara yang mustahab tepat pada waktunya, yang walaupun kita tidak akan melaksanakan secara berjamaah,
tetap saja azan kita kumandangkan tepat waktu. Kalaulah tertangguhkan dengan kamarnya atau dengan sembahyangnya, maka nanti setelah habis program, setelah habis pengajian, baru amal kita kumandangkan. Tapi dengan azan jangan kita tinggalkan. Sebagaimana kebiasaan di masjid-masjid, kalau ceramah akan kepanjangan, kalau pengajian akan lanjut, atau juga dengan aktiviti meeting dan yang seumpamanya, sehingga sampai terlancar waktu isya, sampai pada pukul 9.30 sampai pada pukul 10. Biasanya kalau kita akhiri dengan sholat pun, maka dengan Bilal akan langsung mengumandangkan qomat. Supaya kita tahu kedudukan azan tadi itu, satu, Nabi kita tidak akan melancarkan serangan kalau kedengaran azan berkumandang di sebuah tempat. Setelah Nabi kita sembuh, setelah Nabi kita serang, Nabi kita kata tunggu sampai subuh. Kalau kedengaran azan berkumandang, akan digagalkan serangan itu. Kalau tidak kedengaran azan berkumandang, kampung itu akan diserang. Satu, kelanjutan daripada hadis. Setelah azan dikumandangkannya, kemudian dia melaksanakan sebagai tepat pada waktunya. Nabi kita bersabda, Innallaha yarda, sesungguhnya Allah menyukai, meridai. Dan setelahnya Allah berfirman, Udhuru ila abdi, pandanglah kepada hambaku itu, aku telah memberikan keampunan kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mana? Terserah. Atau panjang. Panjang mana? Panjang tahu? Lantan. Tadi pagi saya tidak tahu panjang. Oh, tapi kena maju sampai kelewatan. Kalau yang kena tahu panjang video, oh ya kalau rock ini. Dari kering saya 2 jam. Tuh, ya 2 jam tuh normal lah. Dari kering sampai kena tahu panjang 2 jam. Jadi yang jadi patokan saya masjid. Sebelum masjid itu, setelah masjid itu kira-kira tak jauh mana ada belokan untuk menuju Rantau Panjang. Ada masjid di Rantau Panjang. Tadi siang dan malam, pagi dan cerah, dan kira-kira pukul 9-an. Setelah lewat masjid itu terus jalan. Nampak lain-lain bangunannya berubah seperti dulu lagi. Udah ada stasiun minyak sebelah kanan dan kiri. Terkenal stasiun yang ada di sini. Jalan terus tengok jalan agak beda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meloncat jauh sampai ke tanah merah. Masa kita pernah tadi, padahal saya di situ tak bakalan sesat ya, umat akan laju. Cuma kalau slow perlahan. Jadi yang saya maksud, pada masa kita bermotor tadi itu kita sudah adjust waktu akan sembahyang maghrib di Tapi pada saat masuk waktu sembahyang, kita masih tengah jalan.